Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome back again with me in our English classroom. Today we are going to learn how to use passive voice. Okay, let's begin. Passive voice. The pattern of passive voice is subject plus to be plus past participle. Okay. In English, all sentences are either active or passive ya. Dalam kalimat bahasa Inggris itu seluruhnya itu menggunakan kalimat aktif ataupun kalimat pasif ya. In an active sentence, the person or thing responsible for the action in the sentence comes first. Ya. Jadi dalam kalimat aktif itu orang atau benda yang bertanggung jawab akan sebuah aksi itu disimpan di awal kalimat. Contoh, Dr. Ikeda developed the theory. Ya, jadi Dr. Ikeda melakukan atau mengembangkan mengembangkan teori itu. Ya, jadi di sini Dr. Ikeda itu yang bertanggung jawab akan sebuah teori. Ya, itu ya. Itu contoh untuk kalimat aktif. Sedangkan in a passive sentence, the person or thing acted on comes first, ya. And the actor is added at the end, introduced with the preposition by. Jadi kalau kalimat pasif itu the person or thing, the person atau orang atau benda yang acted, yang dilakukan itu disimpan di awal kalimat gitu ya. Sementara aktornya, si pelakunya disimpan di akhir. Gitu ya, biasanya menggunakan preposition by. Contoh, the theory was developed by Dr. Ikeda. Nah, di sini teorinya itu acted gitu ya, maka disimpan di awal. Nah, sementara Dr. Ikeda itu adalah aktornya. Gitu ya, aktornya disimpan di akhir dengan menggunakan preposition by. Okay. In passive sentence, we often omit the actor completely. The passive most frequently used when it is not known or not important to know exactly who performs an action. Nah, dalam kalimat passive voice juga tidak selamanya aktor itu disimpan atau ditulis ya, karena sebagian besar juga dalam passive voice itu sering digunakan tanpa aktor, maksudnya ketika si aktor itu tidak diketahui atau tidak important gitu ya. It's not important, tidak penting untuk diketahui siapa sih sebenarnya yang melakukan aksi tersebut gitu. Ya. Contoh, the cave paintings were made in the Upper Old Stone Age. Ya. Nah, di sini we don't know who made them. Jadi di sini aktornya tidak tahu siapa. Di sini tidak dicantumkan gitu. Yang dicantumkan hanya subjek sama verbnya sama in the Upper Old Stone Age, keterangan waktu ya. The cave paintings were made. Nah, di sini kita tidak tahu siapa sih yang melukis di gua-gua itu, kan kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu siapa yang melukisnya. Oke. Kemudian atau an experimental solar power system plant will be built in the Australian desert. Nah, itu ya. Kita juga tidak tertarik ya, tidak tertarik siapa sih yang melakukan eksperimental power system, solar power system plant ini, tenaga surya ini, siapa sih yang melakukan eksperimental ini? We are not interested, maka tidak ditulis ya siapa yang melakukannya. Yang pentingnya adalah eksperimentalnya itu. Ya. Oke.
The by phrase is included only if it is important to know who performs an action. Ya, di sini by atau aktornya itu disimpan jika memang diperlukan atau memang penting untuk diketahui siapa yang menulis. Contohnya, Life on Mississippi was written by Mark Twain. Nah, di sini Mark Twain-nya disimpan. Ya, karena it's important to know, ya, perlu diketahui siapa sih yang menulis buku itu. Okay. Next. When writing active sentence in passive voice, ya, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, the object of the active sentence becomes the subject of the passive sentence, ya. Jadi, objek pada kalimat aktif itu menjadi subjek pada kalimat pasif. Seperti contoh tadi yang Dr. Ikeda, ya, yang objeknya itu kan the theory. Ya, pada kalimat aktifnya itu kan objeknya the theory. Maka untuk kalimat pasif, si teori itu menjadi subjek disimpan di awal. Oke. Nah, kemudian the final form of the verb is change. Ya, ada perubahan verb pada kalimat pasif. Ya, untuk kalimat aktifnya tadinya tidak ada to be, maka di sini jadi ada to be. To be plus past participle. Maaf, ini plus ya, bukan sama dengan. Nah, to be plus past participle, ada perubahan kata kerja, yaitu kata kerjanya harus selalu menggunakan verb ketiga atau past participle, ya. Kemudian the subject of the active sentence becomes the object of the passive sentence, ya. Subjek pada kalimat aktif, ya. Subjek pada kalimat aktif tadi adalah Dr. Ikeda, ya. Nah, di situ pada kalimat pasif, Dr. Ikeda disimpan di akhir sebagai objek, gitu ya. Oke, contoh yang lain, Mary helped the boy. Ini kalimat aktif, ya. Mary sebagai subjek, helped verb to, the boy object. Nah, help di sini verb to. Oke. Kita lihat kalimat pasifnya, the boy yang tadinya objek berubah menjadi subjek. Kata kerjanya, tadinya bentuk kata kerja kedua ditambah to be. Ingat, kenapa to be-nya was? Karena di sini verb kedua, yaitu past tense ya, maka tenses di sini adalah past tense. Maka to be-nya harus was. Helped-nya bukan lagi verb kedua, meskipun sama helped, tapi ini adalah merupakan bentuk ketiga, ya, karena helped itu bentuk kata kerja regular, kata kerja beraturan. Kita lihat lagi contoh yang lainnya. Tom opens the door. Ini kalimat aktif. Tom subject, opens verb 1, and the door object. Ya, kita lihat kalimat pasifnya. The door menjadi subjek yang tadinya objek. Kemudian to be-nya menggunakan is, bukan lagi was, karena di sini verb 1 atau simple present. Ya, opened-nya harus verb 3, ya, jadi dirubah menjadi verb 3. Kemudian by Tom. Oke. Lalu bagaimana sih cara menentukan to be? Cara menentukan to be itu tergantung dari tenses kalimat aktifnya, ya. Tenses untuk simple present, Mary helps John, itu aktif. Lalu pasifnya bagaimana sih? John is helped by Mary. Jadi to be untuk simple present adalah is, ya. Jangan lupa merubah bentuk kata kerja menjadi bentuk kata kerja ketiga. Seluruh kata kerja di kalimat pasif harus bentuk ketiga. Dan jangan lupa menambahkan to be. Oke. Lalu bagaimana untuk present progressive? Present progressive atau present continuous, ya. Ciri dari continuous itu adalah ing, penambahan ing pada kata kerjanya. Ya. Lalu untuk passive voice-nya, to be-nya tetap is, ya, to be-nya tetap is,
Tapi si continuous-nya ditambahkan being. Ya, ditambahkan ke being. Maka help-nya bisa berubah menjadi helped. Ya, nah karena continuous-nya sudah ke being. Gitu ya. Oke, to be-nya tetap is karena present. Oke, selanjutnya present perfect. Ciri dari perfect itu adalah ada has atau have, tergantung subjek. Subjeknya di sini Mary, maka yang digunakan has, bukan have. Oke, dan artinya adalah telah atau sudah. Lalu apa sih to be untuk has? Kita lihat pada pasifnya. John has been helped by Mary. Nah, to be untuk has adalah been. Ya, helped-nya sama bentuk ketiga. Ya, oke, itu untuk perfect. Kemudian simple past. Nah, simple past tadi sudah ya. Mary helped John. Maka passive voice-nya tambah was. Ya, John was helped by Mary. Selanjutnya past progresif sama dengan present progresif tadi, yaitu ada ing-nya di sini, hanya to be-nya saja yang berbeda. Ya, maka untuk passive voice-nya tetap to be-nya was yang digunakan, maka ditambah being karena progresif. Ya, kata kerjanya bentuk ketiga. Oke, itu untuk past progresif. Kemudian past perfect. Oke, tadi ini present perfect, ini past perfect. Berarti bentuk past dari has adalah had. Ya, bentuk past dari has adalah had. Lalu bagaimana to be untuk had? Sama dengan has atau have tadi, bentuk to be-nya adalah been. Ya, jadi John had been helped by Mary. Untuk had-nya tetap sama had. Sama ini juga yang present, has-nya tetap has gitu ya. Oke, lalu simple future. Ciri dari future itu ada will ya. Will adalah modal. Maka di sini bentuk kata kerja ke-1. Jadi Mary will help John. Lalu to be untuk future apa sih? To be untuk will atau to be untuk model itu apa sih? Kita lihat. Oke. John will-nya tetap tidak ada perubahan. Maka ditambahkanlah to be. To be untuk model adalah be. Kemudian kata kerja ketiga by Mary. Oke. Lalu yang terakhir adalah future perfect. Future will, perfect have. Ya, jadinya will have. Ya, Mary will have helped John. Lalu to be-nya kira-kira yang mana ya? Yang be apa yang been? Kita lihat. Yang paling terakhir disimpan apakah will, apakah help, apakah have? Sebelum helped, maka di sini adalah have. Ya, to be yang digunakan harus been gitu ya. Karena setelah have ya. Jadinya John will have been helped by Mary. Oke, itu adalah penjelasan singkat tentang passive voice. Oke, I hope you will understand. Ibu harapkan kalian akan mengerti apa yang telah saya sampaikan, karena setelah ini kalian akan mengerjakan latihan tentang passive voice. Ya, kalau ada pertanyaan kalian bisa bertanya ke lewat WA ataupun lewat email. Oke. Okay, well, that's all our lesson today. Thanks for your attention. See you next class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.